Jangan Abang apa. ganteng ini. Nanti dipotong mas. Enggak lah, saya masukkan lah. Nah, ini bagian lambungnya ya. Sudah dicat sampai depan, tapi cuma ini masih tertutup. Nah, nanti yang di bawah ini, yang merah ini anti fouling. Nanti mungkin 2 atau 3 hari sebelum dilakukan peluncuran akan dicat anti fouling yang warna merah ini. Ini kita lihat di atas ya. Ini bulwarknya sudah dicat. Nah, ini bulwarknya sudah dicat. Begitu juga lambungnya, coba kita lihat. Nah, itu lambungnya sudah dicat. Bagian depan juga sudah kayaknya. Nah, ini. Ya, sudah semua. Tinggal bagian dek dan tangki-tangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Fox. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi ya, seperti biasa video saya kan selalu berbagi ya. Nah, di video kali ini sesuai permintaan dari teman-teman, kemarin ada beberapa komen bahwa Pak, tolong dihitungin, tolong dibuatin video gimana cara ngitung kebutuhan cat di kapal. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan. Jadi di video kali ini saya mau ambil contoh kapal yang sedang kami bangun ya. Jadi kami sedang bangun satu buah kapal jenisnya tongkang. Nah, ini sebelum saya masuk ke perhitungan itu saya mau jelaskan lagi. Mungkin saya tidak akan buat khusus tentang kapal itu apa atau tongkang itu apa. Yang jelas di semua peraturan menteri menyebutkan bahwa tongkang adalah termasuk kapal. Jadi definisi kapal itu ada, selalu ada di PM berapapun tentang perkapalan, di peraturan menteri, peraturan perhubungan itu selalu di situ ada definisi kapal. Ya. Kalau misalnya masih ada yang ngeyel bahwa tongkang itu tongkang bukan kapal, nanti saya kopikan kalimat yang ada di biasanya di pasal 1 di pembukaan itu selalu ada definisi kapal. Oke, lanjut. Jadi di perhitungan kali ini saya asumsikan atau saya ambil contoh kapal yang sedang saya bangun. Saya sedang bangun tongkang dengan panjang 76 meter, lebar 18 meter dan tinggi 4,7 meter. Nah, nanti saya akan tunjukkan gimana perhitungannya dan juga sekaligus seperti biasa saya kasih program cepatnya untuk teman-teman bisa menghitung kebutuhan cat di kapal. Nah, di sini ada contoh ya, di sini ya, ada contoh coating area calculation. Nah, yang saya pakai ini adalah ini OB Desa Soreang dengan dimensi panjang 76,2 meter, lebar 8,288 dan tinggi seperti yang disebutkan di sini. Kemudian di sini ada light draft harusnya. Light draft itu 1,2 meter. Light draft itu draft kapal kosong ya. Karena ini perlu, data ini perlu karena nanti untuk sebagai acuan perhitungan permukaan cat untuk anti fouling. Nah, jadi di perhitungan ini seperti yang teman-teman lihat di layar ini ya, bahwa saya hitungnya detail. Jadi mulai dari cargo tank, karena di sini jadi kapal-kapal yang dibangun oleh Pelayaran Bahari Mas itu bukan hanya halnya saja, bukan hanya bagian luarnya saja yang dicat, tapi di dalam tangkinya juga. Makanya di perhitungan ini ada inner bottom, itu yang di dalam ya, inner bottom. Yang saya masukkan di sini adalah cargo oil tank. Jadi area kargo itu ada inner bottom, ada main deck, ada trans bulkhead, ada long bulkhead, dan stiffenernya ini yang warna putih. Nanti ada kenapa ini saya kasih hijau, ini saya kasih putih, nanti ada penjelasan berikutnya. Nah, seperti yang tampak ini ya, bahwa inner bottom itu kita cari areanya, panjang kali lebar kali kuantiti ketemu area.
Sama terus begitu, kemudian web frame. Ya, untuk teman-teman yang mungkin lagi bangun kapal, tentunya kan ada gambar kapalnya ya. Ada gambar midship, ada gambar construction. Jadi kita tahu ukuran stiffenernya. Ada web frame, ada ordinary, ada longitudinal, ada transversal. Itu kita bisa masukkan di sini semua. Nah, untuk di cargo oil tank komponennya yaitu ini ya. Inner bottom, main deck, transbar head, long bar head, web frame, longitudinal, girder, bullet stiffener, baik stranger, pilar, dan diagonal. Itu di dalam cargo oil tank. Kemudian karena kapal ini double bottom, makanya di sini ada double bottom. Di dalam double bottom itu, jadi satu ruangan double bottom. Ini saya bicara di dalam dulu ya, di dalam kapal, bukan pengecatan di luar kapal. Nanti di luar kapal ada. Nah, ini ada inner double bottom, itu ada inner bottom, ada bottom, kemudian ada inner long, ada bottom long, ada floor ya. Kemudian floor stiffener, ya karena floor itu kan ada stiffenernya, apalagi yang floornya ini solid. Kemudian girder juga untuk double bottom ada stiffenernya, makanya di sini ada girder stiffener. Nah, ini. Sama ukurannya saya tidak perlu sebutkan, panjangnya sekian, dan ini kebetulan pakai itu ya web ini adalah isinya yaitu panjang kali lebarnya si atau panjang totalnya si web dan ordinary. Inner long itu 0,2 karena saya ambil contoh satu. Jadi di sini ada saya pakai siku 100, siku 10 kali 10, siku non marine yang kita pakai di sini karena di Pontianak susah nyari siku marine. Nah, ini 200. 0,2 itu adalah 100 ditambah 100. Ya. 10 cm ditambah 10 cm itu 0,2 meter. Kemudian jumlahnya ini 32. Seperti itu. Terus seperti itu pump room tank ini ada di bagian pump room. Kemudian engine room, area engine room, ada deck, ada bottom, ada sail, ada bulkhead, ada stiffener. Nah, kemudian di pump room, kemudian engine room tank, tangki-tangki di bawah kamar mesin itu ada di sini. Kemudian after peak bagian belakang ya, belakang kamar mesin after peak. Kemudian ada forepeak. Jadi dari mulai kargo, pump room, engine room, forepeak, after peak, bahkan tangki-tangki di bawah sudah masuk ke perhitungan ini. Nah, dari perhitungan ini tadi kita bisa masukkan ke rekapitulasi ini. Nah, ini. Jadi di sini kita rekap ya. Sebelum masuk ke rekap, saya mau tunjukkan. Jadi untuk teman-teman yang mau menghitung luasan cat di dalam tangki kapal, misalnya ada tangki ukuran 10 meter kali 10 meter kali tingginya 5 meter. Di sini saya sudah buktikan bahwa dalam suatu tangki itu antara plat yang paling gampang dihitung ini kan plat ya, tangki misalnya sebuah tangki ada dindingnya, dinding depan belakang, dinding kanan kiri, dinding atas bawah. Yang paling mudah dihitung kan itu. Panjang kali lebar kali 2, lebar kali tinggi kali 2, lebar kali panjang kali 2, seperti itu. Nah, untuk konstruksinya, konstruksi di dalam tangki kapal itu jumlahnya sekitar 70-85%. Ini saya buat perbandingan ya. Jadi di cargo oil tank dan di double bottom itu saya ini. Jadi di sini ada ini ya, yang saya blok ini. Di sini ada plate. Plate itu adalah inner bottom yang saya kasih warna hijau ini. Plate, inner bottom, main deck, trans bulkhead, dan long bulkhead. Itu adalah plat-plat yang mudah dihitung areanya. Mudah sekali dihitung areanya. Sehingga kita bisa menghitungnya dengan mudah. Panjang kali lebar, panjang kali lebar. Nah, untuk stiffenernya, ini kita tidak perlu ngitung seperti ini. Kalau misalnya kalau mau detail ya, boleh seperti ini, tapi kalau mau cepat misalnya ya sudah saya bandingkan bahwa split dan stiffener itu ini. Jadi plate-nya itu 3275 meter persegi, kemudian stiffenernya itu 2308. Jadi saya persentase itu 70%. Jadi konstruksi begitu juga berat ya teman-teman, kalau mau menghitung berat. Jadi plat ditambah konstruksi itu adalah berat kapal. Jadi plat lambung dan sekat-sekat kemudian ditambah 70-85% itu adalah total beratnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa konstruksi di dalam suatu tangki itu adalah sekitar 70% sampai 85% dari
plat yang terpasang. Bisa dimengerti teman-teman ya. Jadi contohnya ini. Kalau misalnya kurang mengerti boleh tanya di kolom komentar nanti. Sama di double bottom juga gitu. Jadi ini saya ambil perbandingan di cargo oil tank dan perbandingan di double bottom atau di double bottomnya. Ini 70 sampai 85%. Nah, untuk yang di bawah ini makanya kenapa di sini teman-teman lihat tidak ada konstruksi atau tidak ada perhitungan detail untuk konstruksi. Langsung saya masukkan stiffener saja. Di sini engine room. Di engine room itu kan ada deck ya, ada bottom, ada cell, ada bulkhead. Nah, di sini ada deck, bottom, cell, bulkhead. Kemudian stiffener. Nah, di stiffener ini adalah 80% dari total ini. Nah, ini sama sampai pump room, engine room gitu. Jadi setelah satu diteliti bahwa konstruksi itu adalah 70 sampai 85%, kita boleh ambil maksimal 80 atau 80%. Nah, dari perhitungan ini kita bisa dapatkan ini bahwa nilai atau kebutuhan cat di kapal itu adalah seperti ini. Jadi hull, nah saya kembali ke hal ini kita bisa menemukannya di laporan stabilitas, atau kalau sebagai desainer atau misalnya kapten yang hanya punya laporan stabilitas, itu bisa dilihat di laporan stabilitas di hidrostatik. Kita bisa lihat di WSA-nya, weighted surface area, itu sampai di main deck, tapi kadang-kadang enggak sampai main deck, tapi gampang. Di situ biasanya sampai ke full draft kapal ya. Jadi misalnya kapal itu tingginya 5 meter, didesain full draftnya itu 4 meter. Nah, dengan cara linear teman-teman bisa cari sisanya, sisa yang tidak ada di perhitungan hidrostatik itu. Nah, ini untuk khusus ini yang saya contohkan ini adalah hull cell itu 3515. Nah, itu saya hitungnya dari perkalian ini. Panjang kali lebar kali tinggi kali 2. Jadi rumusnya di sini adalah 2 kali lebar ditambah 2 kali tinggi kali panjang. Jadi bodi kapal, deck, bottom, kanan kiri kali panjang. Itu ketemu 3515 ini. Ya. Kemudian anti fouling itu ketemunya karena anti foulingnya tadi sampai ke light draft 1,2 meter, ketemunya 1576 ini. Untuk pengecatan di kapal yang sedang kami bangun, selama ini kita catnya 3 layer ya. Jadi dari primer, second sampai top. Jadi, nah untuk kebutuhan ini internasional, kita pakai internasional ya. Cat yang kita pakai adalah merek internasional. Jadi dari pengalaman yang ngecat bahwa 1 liter cat itu bisa untuk mengcover 3 sampai 5 meter persegi luasan dengan DFT di atas 100 ya, dengan ketebalan di atas 100 DFT ya. Itu. Jadi ini kita bagi ya. Kita bagi 4 karena 3 sampai 5 kita ambil rata-ratanya 4. Jadi 3515 kita bagi 4 dibagi dengan 20 liter per pil. Karena satu drum cat itu isinya 20 liter. Jadi kuantitinya adalah 44 untuk wholesale, kemudian anti fouling 20, kemudian cargo oil tank karena tangki air dan tangki oil itu beda pengecatannya, jenis catnya beda. Nah, ini adalah kuantiti satuan pil ya, pil atau kaleng. Jadi ini totalnya ini. Nah, dari sini ada primer, second, dan top. Kita langsung ke rekap. Nah, rekap. Primer kita pakai Intertaf 262. Nah, total pil kita perlunya 240 pil. Kemudian ini second kita perlu 240 pil juga dengan kapasitas 20 liter 20 liter. Begitu untuk top ya. Primer, second, nah ini top seperti ini. Dan harga masing-masing adalah sekian. Ya, untuk saat ini ya harga merek internasional itu sekian. Totalnya 1,124 hanya untuk cat ya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh
perhitungan kebutuhan cat untuk kapal dengan ukuran ini 76 kali 18 kali 4,775. Kalau kita bagi ke feet ya, kita kalikan 304,8, 230 feet ya, 230 feet, lebarnya 5,5 feet, sorry ini sebentar, 304,8, iya bener. Oh sorry, 250 feet, 250 feet kali 60 feet kali 15,7 feet. Nah ini ukuran kapalnya. Untuk ukuran kapal ini pengecatannya kalau luar dalam itu sekitar 1,125 m ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bangun kapal, biasanya kan kalau mau bikin kapal itu selain ngitung konstruksi perlu juga jumlah kebutuhan cat yang kita perlukan. Nah ini untuk yang catnya luar dalam, tapi kalau teman-teman hanya perlu luar aja, dalamnya alah kan dalam apalagi void kan tidak pernah kena air ya kita abaikan, tapi sebaiknya dicat, karena kalaupun dia void karena ada difusi ya, difusi atau osmosis itu yang lama-lama dia ngembun, kemudian itu yang menyebabkan korosi. Jadi sebaiknya itu dicat, tapi ya teman-teman tahu sendiri dari perhitungan ini tadi dengan ukuran kapal segitu, kalau cat luar dalam itu sekitar 1,125 m. Oke, jadi itu tadi adalah sedikit pengetahuan untuk kita bisa menentukan kebutuhan cat di kapal ya. Itu untuk kapal segitu. Kalau kapal sampai panjang 200-300 meter ya bisa dihitung tentunya. Cuma ini teman-teman ya, dari perhitungan ini hanya untuk itu ya. Kalau mau detail sebenarnya ya pakai itu tadi per section. Jadi floornya tingginya berapa, kemudian sikunya dihitung berapa. Tapi itu kalau mau detail sekali. Tapi kalau kita hanya untuk mengetahui bahwa kira-kira kalau saya bangun kapal dengan ukuran sekian, panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian, kira-kira perlu catnya itu berapa, itu bisa pakai cara ini. Nah, untuk memudahkan teman-teman, selalu saya sediakan satu program ini ya. Ada satu program ini. Nah, ini adalah program sederhana yang mana ketika teman-teman mau, atau teman-teman pengusaha atau siapa saja, atau misalnya ada kapal mau ngedok, hanya perlu pengecatan di bagian lambungnya. Ini saya ada satu program sederhana seperti biasa. Kalau teman-teman mau, saya kirimkan. Tinggalkan alamat email di kolom komentar, insya Allah saya kirimkan. Bahkan saya lampirkan juga di sini contoh perhitungan coating yang saya pakai untuk pembangunan kapal yang sedang dibangun. Nah ini adalah cara cepat atau perhitungan sederhana untuk menentukan kebutuhan cat di kapal. Nah, misalnya, jadi teman-teman tinggal masukkan ini saja 5 poin. Pertama adalah panjang. Panjang ini LOA ya, kita asumsikan LOA, breadth lebar, height tinggi, draft itu light draft ya, draft kapal kosong, kemudian tipe kapal. Nah, tipe kapal di sini bisa milih. Jadi C untuk kargo, B untuk barge, T untuk tug ya. Gitu. Jadi saya tidak bisa pisahkan. Kalau ini kapal, lalu ini apa? Nah, itu jadi semuanya kita pisahkan. Misalnya 76, lebarnya 18, tingginya 4,5, light draftnya 1,4. Ini. Jadi untuk primer perlu 43 pel ya. Untuk second perlu 43 pel, topnya 23 dan anti foulingnya 20 pel. Itu untuk area hull di luar lambung kapal. Kemudian untuk area inner, kalau teman-teman mau misalnya mau ngecat di dalam juga, ini area coating inner. Jadi untuk primer sekian, untuk second sekian, untuk top sekian. Ini hanya untuk perbandingan. Jadi misalnya mau bangun kapal di sini dan di sini kita bandingkan harganya. Untuk catnya di sini lebih murah, untuk konstruksinya di sini lebih mahal atau bagaimana. Nah, ini membantu teman-teman menghitung kebutuhan
atau biaya pembangunan kapal ketika mau bangun sebuah kapal. Nah, ini contoh program sederhana ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kebutuhan cat di dalam kapal dan di luar kapal itu memang jauh, bisa dikatakan dua kali lebih banyak untuk yang pengecatan di dalam ya. Karena di situ ada siku-siku. Kalau di lambung kan udah halus saja gitu. Jadi areanya ya area itu saja. Tapi kalau di tangkinya itu ada floor, ada girder, ada web bulkhead, ada deck beam, ada long, segala macam. Jadi dua kali lebih banyak dari kebutuhan kebutuhan cat untuk di bagian lambung. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga sekali lagi kalau mau program perhitungan ini silahkan tinggalkan alamat email di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.